Padahal ya, kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Itu makanya Anies kemudian disuruh jalan duluan ke daerah-daerah. Sudah mulai kampanye ke daerah-daerah gitu. Anies presidennya, Nasdem partainya. Wah ya. Makin gonjang-ganjing. Prediksi dua partai pendukung Anies bakal hengkang. Deddy Siregar minta Anies siap kibarkan bendera putih. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Buat saya sih, Anies itu lebih baik siap-siaplah dengan bendera putih tanda menyerah. Padahal harapan Nasdem dengan mendeklarasikan Anies, dia itu bisa mendapatkan limpahan suara gitu. Dan Nasdem ingin mengulang seperti cerita Pilpres 2014 dan 2019 gitu, ketika lebih dulu mendeklarasikan Jokowi sebagai capresnya. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel Media 45. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, diprediksi tak akan bertarung di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh pegiat media sosial Deddy Siregar melalui kanal YouTube 2045 TV yang dikutip pada Selasa 11 Juli kemarin. Dia bahkan meminta Anies Baswedan untuk bersiap-siap mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Sebab Deddy Siregar memprediksi bahwa dua partai pendukung Anies di KPP, yakni Partai Demokrat dan PKS, bakal hengkang dan sudah menyiapkan skoci lain. Deddy pun memprediksi Partai Demokrat bakal merapat ke kubu PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo. Sementara itu PKS diprediksi bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Masing-masing partai itu menurutnya tengah berlomba membawa skoci untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mungkin memang benar apa yang disarankan oleh Deddy Siregar, bahwa tiket pencapresan Anies Baswedan akan segera hangus karena ditinggal anggota partai koalisi pengusungnya. Konyolnya penyebab utama koalisi yang digagas Paloh itu tumbang bukan dari goncangan dari luar, melainkan dari internal koalisinya sendiri. Bayangkan saja, jika benar Anies gagal nyapres hanya karena urusan alotnya penentuan cawapres, maka bisa kita nilai bahwa koalisi perubahan begitu rapuh pondasinya. Terlebih dari awal, pencapresan Anies oleh Partai Nasdem memang dijadikan kuda tunggangan untuk kepentingan anggota partai, bukan demi kepentingan bangsa. Ya, bisa kita lihat kan, sejauh ini Anies menjadi sandera kepentingan politik semata. Parahnya lagi, belakangan Partai Demokrat justru kian mendesak Anies Baswedan untuk segera mendeklarasikan bakal calon wakil presiden untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, Anies tidak perlu menunggu di akhir waktu atau last minute untuk mengumumkan bakal cawapresnya. Menurut Herman, deklarasi pasangan capres dan cawapres lebih awal itu bisa memberikan dampak positif, terlebih untuk mempersiapkan strategi dan langkah ke depan mengenai program kerja dan visi misi. Ya, mungkin bagi partai berlambang bintang Mercy itu, AHY cawapres Anies adalah harga mati. Jika bukan AHY yang jadi cawapres, maka Partai Demokrat akan keluar dari koalisi perubahan. Nasdem pun juga punya keyakinan yang tidak kalah radikalnya. Jika AHY jadi cawapres Anies, maka Anies akan kalah. Padahal target Nasdem jelas, ingin menjadi partai penguasa pada periode 2024 sampai 2029 mendatang. Dari sini pun kita sudah bisa menilai bahwa Anies hanya dijadikan sandera kepentingan politik untuk koalisi pengusungnya. Kalau sudah begini kan, jadinya kasihan sama Anies. Ibarat sudah kerja keras membangun citra agar elektabilitasnya naik dan meraih simpati masyarakat, tapi mimpinya dihancurkan oleh internal koalisinya sendiri. Di samping itu dari awal KPP sering terdengar ada konflik, mulai dari keterlambatan deklarasi dukungan Anies Capres, dan yang paling rumit adalah penentuan cawapres pendamping Anies. Sudah disampaikan Nasdem jika penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini diberi kebebasan untuk menentukan siapa cawapres terbaik yang akan mendampinginya. Tetapi kebebasan Anies ini justru masih menjadi polemik. Kondisi ini seolah meyakinkan publik bahwa alarm bahaya politik bagi Anies Baswedan telah berbunyi. Anies harus siap-siap menghadapi manuver mengejutkan bila mana Demokrat dan PKS bakal keluar dari KPP. Jika ini terjadi, tiket Pilpres yang sudah dipegang bisa melayang. Kecuali kalau memang Anies mampu meyakinkan Demokrat dengan tawaran yang tidak bisa ditolak, yakni AHY jadi cawapres.
Tapi sekali lagi, akankah koalisi perubahan mampu bertahan di tengah guncangan elektabilitas Anies yang kian hari kian merosot? Akankah Partai Demokrat dan PKS tetap bertahan di saat kekalahan sudah di depan mata? Entahlah. Yang jelas, hal ini sangat menarik untuk dinanti. Jadi, bagaimana menurut Anda? Jadi apa kriteria? Satu, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor satu dia bisa membantu pemenangan. Cadas, Anies Baswedan kena semprot Nasdem. Tak usah bersilat lidah soal cawapres. Nyesel nih ngusung Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. Tiga, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Karena setelah berbulan-bulan mencapreskan Anies Baswedan, ternyata Partai Nasdem sampai sekarang masih bingung. Bingung ngadepin Anies yang selalu berubah-ubah katanya. Anies berubah-ubah itu kan sesuai dengan nama koalisi perubahan. Jadi semakin berubah-ubah, semakin bagus kan mestinya. Nah, bisa nggak Anies ini maju sebagai capres? Bisa, elektabilitas bisa. Nah, oke, itu Tiga partai sampai udah. sekarang nggak jelas mana lagi. Udah teken bang, teman Itu abang Pak piagam Surya. kan, kau pun ceramah di HMI dapat piagam kau. Kemudian apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies. Makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya. Bingung sendiri. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan bakal calon presiden dari koalisi perubahan yang terdiri atas Nasdem, Demokrat, dan PKS, mendapat sentilan dari partai pengusungnya sendiri. Hal itu nampak dalam kritikan yang dilemparkan Ahmad Ali, wakil ketua Partai Nasdem, yang menyebut jika seharusnya partai politik yang menentukan kriteria cawapres. Namun karena mandat telah diberikan kepada Anies Baswedan, harusnya segera diumumkan saja. Ahmad Ali pula merasa aneh sebab kriteria yang disampaikan Anies akan selalu bertambah. Ia menilai bahwa kriteria tambahan dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya untuk mendapat pembenaran atas sosok yang ia inginkan. Padahal menurut Ali, penetapan kriteria adalah kewenangan parpol pengusungnya. Anies diberi kewenangan dalam mencari sosok cawapres yang bisa mendampinginya sesuai kriteria yang telah dibuat oleh partai yang tergabung dalam KPP itu. Sikap Anies membuat kesal elit Partai Nasdem. Pasalnya, Anies terus menambah kriteria cawapres itu sebagai pembenaran saja untuk mencari sosok yang diinginkan. Ahmad Ali mengatakan bahwa mandat sudah diberikan kepada Anies untuk mencari cawapres. Intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harus parpol. Anies nggak usah bersilat lidah. Bilang saja, saya sudah punya ini, calon wapresnya ini. Selesai. Sebelumnya memang Anies Baswedan mengisyaratkan bakal cawapres yang akan mendampinginya tidak bermasalah dan berani. Padahal yang bermasalah itu Anies. Banyak masalah yang menjeratnya. Maka dari itu, Anies lebih memilih cawapres yang tidak bermasalah dan berani agar bisa menutupi masalahnya. Respon dari Nasdem itu tentu membuktikan bahwa hubungan Nasdem dengan Anies sedang tidak baik-baik saja. Dari awal diusung menjadi capres, Anies sudah bikin sial Nasdem. Sembrono, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan partai Nasdem tersebut. Secara akal sehat tentu seharusnya Nasdem hanya perlu menjaga komitmennya saja. Toh secara hasil, mereka sudah berada di jalur yang tepat. Bekerja sama dengan sebagian besar partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Terbukti telah membuat Nasdem berada di atas trek yang benar. Namun entah karena pertimbangan apa, ketika kemudian mereka berpaling dari rekan koalisinya terdahulu itu, kenapa kemudian mereka meninggalkan jalur kemenangan, lebih memilih bermanuver yang pada akhirnya berakibat seperti yang terlihat saat ini? Mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei.
Namun secara jelas terlihat bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan Partai Nasdem itu. Para simpatisannya bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem itu. Sepertinya Anies Baswedan masih bingung dengan pilihan cawapres yang ada. AHY diusulkan oleh Partai Demokrat, sedangkan Nasdem cenderung mengharapkan Hovifah Indar Parawansa. Anies benar-benar dalam tekanan. Jika memilih AHY jadi cawapres, maka Nasdem dan PKS berpotensi kecewa. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak memilih AHY jadi cawapres, besar kemungkinan Demokrat cabut. Anies masih tetap diam dan belum menentukan secara pasti siapa yang akan jadi cawapresnya. Mungkin Anies ingin melihat terlebih dahulu siapa sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto dan cawapres Ganjar Pranowo. Anies harus memilih cawapres yang benar-benar berguna secara maksimal. Karena elektabilitas Anies selalu berada di nomor 3, kalah dari Prabowo dan Ganjar Pranowo. Apalagi sekarang ini, elektabilitas Anies terus menurun. Jadi pemilihan cawapres benar-benar menentukan untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Konflik internal terkait pemilihan cawapres di KPP seolah memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia. Mereka masih belum siap untuk menghadapi pesta demokrasi yang semakin dekat. Kesulitan koalisi harusnya semakin terjalin untuk menghadapi kontestasi yang sangat ketat. Apalagi kemunculan parpol-parpol baru sedikit banyak akan mengurangi perolehan suara partai-partai yang sudah masuk parlemen. Nasdem tetap akan menerima konsekuensi buruk atas pilihan sikapnya, akan tetapi mengalami penurunan elektabilitas. Banyak yang terlanjur kecewa memang atas kekonyolan Surya Paloh dan Nasdemnya itu. Bagaimana kalau menurut Anda?